Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariskini Pradhanata dari Prodi Pendidikan Geografi 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melakukan praktek peer teaching dengan menggunakan materi kelas 10 semester 2, yaitu dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, serta menggunakan media pembelajaran picture to picture. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran geografi hari ini, Ibu ingin ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Adakah teman-temannya yang tidak masuk? Ada masuk semua, Bu. Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti kelas ini lengkap ya. Sebelum memulai pelajaran geografi hari ini, Ibu ingin tanya apakah teman-teman sudah sarapan? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali ya. Kalian harus selalu sarapan ya setiap pagi supaya lebih semangat belajarnya dan bisa fokus dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh setiap guru. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit mereview terkait pelajaran di pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi apa yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang atmosfer serta karakteristik dari setiap lapisannya, Bu. Iya, benar sekali Prani. Di pertemuan sebelumnya kita belajar terkait dinamika atmosfer dan juga karakteristiknya. Lalu apa ada yang masih ingat apa itu atmosfer? Saya, Bu. Iya, silahkan Sabila. Atmosfer itu adalah lapisan yang menyelimuti bumi. Iya, benar sekali Sabila. Nah, setelah itu ada yang masih ingat apa saja lapisan-lapisan yang ada pada atmosfer? Saya, Bu. Iya. Ada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, eksosfer, dan termosfer. Berarti anak-anak semua masih ingat ya terkait materi pembelajaran di pertemuan kita sebelumnya. Nah, kenapa sih Ibu tadi di awal bertanya terkait pertemuan sebelumnya? Karena di pertemuan kali ini kita masih akan membahas terkait atmosfer, yaitu kita akan membahas terkait cuaca dan iklim. Baik, Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Kita akan membahas terkait cuaca dan iklim. Pokok bahasan kita ada pengertian cuaca dan iklim, perubahan iklim, penyebab dan dampak dari perubahan iklim, serta kesimpulan. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tahu apa itu cuaca? Saya, Bu, kondisi udara di suatu daerah. Iya, ada lagi yang lain? Saya mau coba. Jadi cuaca itu adalah suatu kondisi udara di suatu wilayah dalam waktu yang singkat. Baik, ada lagi? Saya, Bu. Menurut saya, cuaca adalah iklim versi lokal. Iya, jadi benar sekali ya semua jawaban dari teman-teman. Jadi cuaca itu adalah suatu keadaan udara di atmosfer dengan wilayah yang cakupannya sempit dan juga jangka waktu yang sebentar atau pendek. Lalu selanjutnya, apa itu iklim? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca. Ada lagi? Saya, Bu, Ya. rata-rata cuaca pada waktu tertentu dan wilayah yang relatif luas. Iya, benar sekali ya anak-anak, apa yang tadi sudah kalian jawab. Ya, iklim itu adalah rata-rata cuaca di suatu wilayah dengan cakupan wilayah yang luas dan jangka waktu yang panjang, yaitu sekitar 30 tahun. Nah, tadi kan kita udah membahas terkait apa itu cuaca dan juga apa itu iklim. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih perbedaan dari cuaca dan iklim tersebut? Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Iya. Jadi perbedaan cuaca dan iklim itu ada dua. Dari waktunya, kalau cuaca itu singkat, kalau iklim lama. Terus kalau cuaca itu dari lokasinya, dia wilayahnya itu
sempit, kalau iklim itu luas. Iya, benar sekali anak-anak yang dikatakan Sabila. Perbedaan cuaca dan iklim itu terletak pada tentang waktu dan juga cakupan wilayahnya. Iklim itu cakupannya luas, bisa satu negara atau mungkin satu benua dengan waktu sekitar 20 sampai 30 tahun. Sedangkan cuaca cakupannya itu lebih kecil seperti kota, kecamatan, dan juga jangka waktunya itu pendek, misalnya hitungan jam atau hari. Selanjutnya, kalian pasti merasakan akhir-akhir ini kondisi cuaca kita menjadi semakin tidak menentu. Apakah kalian tahu fenomena itu yang bisa kita sebut dengan perubahan iklim? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca rata-rata atau berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan juga distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap sektor kehidupan manusia. Misalnya seperti petani yang seharusnya musim penghujan tapi musim kemarau, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan pasokan air untuk mengairi sawahnya. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya perubahan iklim yang sekarang terjadi? Pemanasan global, Bu. Ya, Efek rumah kaca, Bu. ya, Polusi, Bu. iya benar sekali anak-anak. Ada efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan CFC yang tidak terkontrol, dan juga gas buangan industri. Itu merupakan penyebab dari perubahan iklim yang saat ini terjadi. Nah, selanjutnya itu dampak perubahan iklim ya. Kalian bisa lihat pada gambar. Mungkin ada yang bisa bantu ibu apa yang dimaksud pada gambar dari dampak perubahan iklim? Saya, Bu. Ya, Gambar yang pertama menunjukkan bahwa es di kutub itu mencair. ya, Saya, Bu. Gambar yang kedua yang bawah itu dampaknya jadi banjir. iya benar sekali. Perubahan iklim ini bisa menyebabkan terjadinya bencana seperti mencairnya es di kutub, lalu kenaikan muka air laut, lalu banjir. Maka dari itu anak-anak kita harus melakukan usaha-usaha apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Yang pertama itu ada reboisasi atau penanaman hutan kembali, ataupun kalian bisa nih di rumah untuk menanam tanaman-tanaman untuk membantu penghijauan. Lalu selanjutnya ada reuse, reduce dan juga recycle. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang mungkin bisa digunakan lagi untuk didaur ulang sehingga bisa lebih berguna dan tidak mengotori bumi kita. Baik, untuk materi cuaca dan iklim ibu rasa sudah cukup. Selanjutnya ibu punya sebuah games nih untuk kalian semua. Jadi ibu sudah menyusun gambar secara acak di mana gambar tersebut saling berhubungan satu sama lain dan masih menyangkut terkait peristiwa perubahan iklim. Sebentar ibu akan bagikan. Lalu ini ada games yaitu picture to picture. Nah, ini ada gambar-gambar yang ibu sudah susun secara acak terkait materi yang tadi sudah ibu jelaskan, yaitu terkait perubahan iklim. Ibu ingin kalian berdiskusi nih dengan teman sebangku kalian, mengurutkan gambar-gambar menjadi sebuah gambar yang urut membentuk sebuah peristiwa, dan juga jelaskan alasan-alasan kalian mengurutkan gambar tersebut. Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Silahkan. Ibu akan membagikan dulu ya kertasnya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Kelompok mana yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silahkan Tabila. Jadi kelompok kami ingin menyampaikan urutan gambar lalu diberikan alasannya. Yang pertama itu menurut kelompok kami itu ada 6, 4, 8, 3, 2, 1, 7 dan juga 5.
karena adanya kerusakan alam, hutan polusi, sampah, dan adanya kenaikan suhu bumi. Maka terjadilah efek rumah kaca yang menyebabkan mencairnya es di kutub, kenaikan muka air laut, terus hewan dan di kutub jadi punah, lalu banjir. Maka diperlukan harus dilakukannya 3R Bu, dan penanaman hutan kembali. Iya, bagus sekali jawabannya kelompok Sabila. Boleh tepuk tangan? Selanjutnya ada lagi kelompok lain. Saya Bu. Silahkan Devi. Iya, kalau menurut kelompok saya gitu urutannya itu ada 6, terus 3, 2, kemudian 7, 1, dan yang terakhir 5. Jadi karena akibat dari adanya penebangan hutan, sampah dan polusi udara menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang membuat suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan es kutub mencair. Lalu karena es kutub mencair, maka terjadilah kenaikan muka air laut sehingga terjadi banjir serta hewan-hewan yang di kutub pun akan punah. Oleh karena itu diperlukan kegiatan reboisasi dan 3R. Baik, bagus sekali jawabannya teman-teman, boleh tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, silahkan. Saya Bu. Ya. Menurut kelompok saya urutannya itu 5, 6, 3, 1, 2, dan 7. Nah, jadi kita harus menjaga alam kita dengan melakukan reuse, recycle, reboisasi, dan tidak boleh merusak lingkungan seperti melakukan penebangan liar, polusi, membuang sampah sembarangan, dan lainnya yang akan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca yang membuat suhu permukaan bumi naik, lalu es di kutub akan mencair yang mengakibatkan punahnya hewan di kutub. Juga kenaikan muka air laut yang mengakibatkan terjadinya musibah banjir. Nah iya, bagus sekali jawaban kalian ya anak-anak. Sepertinya kalian sudah dapat memahami maksud dari gambar-gambar yang Ibu berikan. Walaupun urutannya tadi ada beberapa yang berbeda, namun peristiwa yang dimaksud kurang lebih sama. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit dan juga menarik kesimpulan dari apa yang sudah tadi kalian sampaikan. Jadi ada beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan gas-gas industri, penebangan pohon, serta sampah-sampah plastik. Seperti pada gambar 6, itu aktivitas-aktivitas yang membahayakan, yaitu asap kendaraan, polusi dari hasil aktivitas industri, penebangan pohon, serta sampah-sampah plastik. Di mana hal tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca seperti pada gambar nomor 8. Yaitu sebagian panas yang harusnya dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya. Yang konsentrasinya jika semakin meningkat maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi seperti pada gambar nomor 4. Jika suhu permukaan bumi semakin panas, maka akan mengakibatkan banyak bencana seperti mencairnya es di kutub seperti gambar nomor 3, lalu kenaikan muka air laut seperti gambar nomor 2. Jika permukaan air laut terus naik, maka akan dapat menyebabkan banjir seperti yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, di mana banjir-banjirnya itu kondisinya semakin parah dan semakin tinggi. Lalu selain itu, dengan mencairnya es di kutub juga dapat menyebabkan hewan-hewan di kutub punah seperti gambar nomor 1. Karena mereka kehilangan tempat tinggal dan kesulitan untuk mencari makanan. Nah, maka dari itu kita harus melakukan usaha-usaha seperti gambar nomor 5, yaitu reuse, reduce, recycle, dan juga melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ibu rasa cukup untuk gamesnya dan untuk materi hari ini. Ibu ingin bertanya, apakah salah satu dari kalian bisa menyebutkan apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan. Hari ini kita sudah belajar tentang cuaca, iklim, terus perbedaan cuaca dan iklim, penyebab dan dampak dari perubahan iklim, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Ya, benar sekali. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak Bu. Cukup Bu. Baik, jika cukup, Ibu rasa Ibu ingin menyudahi saja pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin untuk pertemuan depan kalian bisa mempelajari terkait pola
cuaca dan iklim dunia untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.